pakai 1/4 sendok teh dan setengah sendok teh, maka kalau ditimbang beratnya sama dengan 5 gram. Untuk bahan kulit, siapkan 150 gram margarin, bisa mix dengan butter. Kemudian tambahkan dengan 3 sendok makan gula halus. Disaring ya gula halusnya. Masukkan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian mixer sampai lembut kurang lebih 2 menit. Tambahkan 1 kuning telur, kemudian mixer lagi sebentar saja, asal tercampur rata. Matikan mixer, kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan susu bubuk. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 3 sendok makan maizena. Aduk dengan spatula sampai tercampur rata. Siapkan 200 gram terigu protein rendah, misalnya kunci biru. Kemudian bagi 2 adonan margarin. Saya bagi 2 karena kalau semuanya langsung dicampur dengan terigu, biasanya adonan akan menjadi keras karena terkena angin. Kemudian terigunya juga kita bagi 2. Aduk adonan pakai spatula sampai tercampur rata. Kemudian masukkan lagi sisa terigu. Tapi juga jangan terlalu keras ya adonannya, karena nastar bisa retak dan jadi susah dibentuk. Nah, ini kalau adonan masih lembek, bisa tambahkan lagi dengan sedikit terigu sampai adonan lembut, tidak lengket di tangan tapi tidak keras ya. Sedangkan kalau adonan terlalu keras, maka bisa ditambah dengan sedikit adonan margarin. Supaya besarnya sama, adonan kulit ditimbang seberat 8 gram. Sedangkan kalau tidak punya timbangan digital, bisa ditakar dengan sendok takar. Jadi pakai 1/4 sendok teh dan 1 sendok teh adonan.
Maka berat adonan kalau ditimbang sama dengan 8 gram adonan. Sekarang cara membentuk nastar. Pertama ambil satu adonan, kemudian bentuk seperti mangkok, seperti ini. Lalu isi dengan selai nanas, kemudian tutup. Nah, bulat seperti ini. Sama seperti yang pertama, ambil satu adonan, bentuk seperti mangkok. Kemudian isi dengan selai nanas. Tutup. Dan bulatkan. Adonan kulit nastar yang bagus adalah yang pas seperti ini, mudah dibentuk dan tidak retak-retak. Kalau susah dibentuk, artinya adonan kulit terlalu keras karena kebanyakan tepung. Solusinya bisa ditambahkan dengan sedikit adonan margarin. Susun rapi di loyang. Nah, ini untuk adonan yang kedua. Sisa adonan margarin ini tambahkan dengan sisa terigu sambil disaring. Kemudian aduk dengan spatula sampai tercampur rata. Untuk adonan kedua ini, kemudian cara membentuk nastarnya sama dengan cara yang pertama. Setelah semua nastar selesai dibentuk dan disusun rapi di loyang, nastar ini siap dipanggang. Jadi kita panggang dulu tanpa dioles dengan kuning telur. Set oven suhu 130 derajat Celcius, api bawah, oven selama kurang lebih 25 menit. Setelah kurang lebih 25 menit, angkat nastar dan keluarkan dari oven. Kemudian tunggu sampai dingin, baru kemudian dioles dengan kuning telur. Untuk bahan olesan, siapkan 2 kuning telur, kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan susu cair, atau bisa diganti dengan 1 sendok makan kental manis.
Masukkan 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian aduk sampai tercampur rata dan homogen. Setelah dingin, oles nastar dengan bahan olesan. Kalau masih ada sisa bahan olesan, bisa dioleskan 2 kali. Setelah polesan yang pertama kering, baru poles lagi untuk yang kedua kali. Oven lagi nastar dengan suhu 150 derajat sampai 160 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit atau sampai bagian atas nastar kering dan berwarna golden brown. Nah, ini angkat nastar setelah matang dan harum dan bagian atas nastar kering dan berwarna golden brown.